Astaga! Aku memekik terkejut. Dalam lumpur itu ditemukan sebuah paku berkarat, trisula kecil dan 4 buah jarum. Setelah malang melintang mencari kerja, akhirnya nasib membawaku ke perhutani. Di perhutani aku bekerja sebagai pengawas. Jadi kerjaku seringkali terjun ke lapangan. Lapangan yang dimaksud tentu bukan seperti lapangan pekerja lain. Hampir setiap hari aku berada di pos hutan, bekerja di hutan. Selain sering dihinggapi jenuh, bahaya juga kerap mengancam. Para pencuri kayu sering nekat bila dihalangin, meski telah dibekali sedikit ilmu bela diri. Rasa was-was tak bisa dihindari. Hingga pada suatu hari ada kejadian yang sungguh membuatku amat menyesal. Siang itu ketika di hutan, aku memergoki seorang pencuri kayu. Karena ia hanya sendiri dan cukup tua pula, maka aku dan temanku tak takut sedikit pun meringkusnya. Aku ambil kayu dan sepedanya yang telah berkarat di sana-sini, bahkan aku sempat memakinya pula. Tak pernah kusangka kejadian itu merupakan awal malapetaka yang menimpa istriku. Entah kenapa istriku yang menjadi korban ilmu hitam itu, ada dugaan santet yang dikirim orang itu salah sasaran. Namun melihat penderitaan istriku, tak urung kabut. Kesedihan selalu menyelimutiku. Tepatnya pada pertengahan tahun 2002, istriku merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya, terkadang disertai panas yang sangat, hingga ia sering menjerit dan meraung-raung kesakitan. Aku langsung membawa istriku ke rumah sakit. Ia pun menjalani rawat inap atau opname. Berhari-hari dokter dan perawat memberi perawatan pada istriku hingga hampir sebulan tak ada tanda-tanda membaik pada penyakitnya. Justru penyakitnya semakin parah saja. Suatu sore seorang dokter menemuiku. Ia berkata bahwa wajah istriku sering berubah-ubah. Kadang terlihat seperti harimau, atau kadang sama sekali bukan seperti wajah dirinya. Dokter itu pun mencoba menyimpulkan bahwa sepertinya medis tidak akan sanggup menanganinya, hanya mencoba ke orang pintar mungkin satu-satunya yang harus ditempuh. Demikian ungkap sang dokter. Esok harinya aku pun membawa pulang istriku. Penyakitnya memang tidak wajar. Setelah itu aku mencoba mencari tahu di mana saja ada orang pintar. Atas saran seorang sahabatku, aku meluncur ke desa Puger, karena katanya di sana ada orang pintar yang telah berpengalaman dalam menangani ilmu klinik. Setiba di Puger, istriku segera diteropong secara gaib. Orang pintar itu seperti mendeteksi misteri apa yang ada di balik penyakit istriku. Tak lama ia pun memberi kesimpulan. Secara pasti ia memaparkan bahwa istriku memang sedang diguna-guna. Sayangnya, orang Puger itu hanya bisa mendeteksi penyembuhan yang coba ia berikan sama sekali tidak berpengaruh. Istriku tetap menderita, bahkan kini kulit-kulit istriku seperti mengelupas, persis seperti ular yang sedang ganti kulit. Rambutnya banyak yang rontok sehingga istriku pun botak. Lalu aku membawa istriku ke orang pintar di Banyuwangi. Namun tetap saja tidak ada hasil. Lalu aku bawa lagi ke Bondowoso, Probolinggo. Entah berapa tempat lagi, menurut orang pintar yang pernah aku temui, santet yang menyerang istriku terlalu tangguh, hingga akhirnya istriku dibawa ke Wonosobo. Di sana istriku segera diteropong secara gaib dan seperti kesimpulan orang pintar lain, ia terkena guna-guna. Lebih jauh orang pintar itu mengatakan bahwa yang menyerang istriku adalah
Ilmu santet Sancajane, selain gatal, santet ini akan menimbulkan panas yang terus menyiksa. Orang Wonosobo yang melarang untuk disebutkan namanya itu kemudian mengambil sehelai tisu. Dengan mulut komat kamit ia meletakkan tisu. Aneh. Tisu yang dipegangnya tiba-tiba penuh lumpur. Dan di dalam lumpur itu ia kemudian memunguti benda-benda kecil. Astaga! Aku memekik. Terkejut, dalam lumpur itu ditemukan sebuah paku berkarat, sebuah trisula kecil, dan 4 buah jarum. Kemudian aku diberi saran untuk sementara tidak menggunakan sumur di rumahku. Karena menurutnya ada sesuatu yang tidak beres di sumur. Itu, sebelum pulang aku mencoba bertanya siapa sebenarnya yang telah berlaku kejam pada istriku. Dengan ilmu kedijayaannya aku diizinkan melihat telapak tangan orang itu. Samar namun jelas kulihat wajah orang yang mengirim Sancajane itu. Sesampainya di rumah, sumur itu berbau sangat busuk. Rupanya ini yang dimaksud orang Wonosobo. Itu, bila teringat orang dalam telapak tangan itu, amarahku selalu meluap. Pernah aku ingin mencoba mencari keberadaan orang itu untuk aku bunuh. Namun istriku yang tabah selalu melarangku, dan lagi. Mungkin cobaan ini adalah ujian bagi kami. Begitulah santet jahat yang telah mewarnai keluargaku. Kini istriku telah pulih seperti sedia kala. Sejak itu, kami semakin rajin mengingat Allah baik. Dengan salat wajib, salat sunnah, atau ibadah lain. Dan aku kini mendapat jabatan yang lumayan lebih baik, yaitu menjadi sopir. Syukurlah, karena resiko bahaya seperti di hutan tidak ada lagi. Cerita pun selesai. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih.